Intinya melepas link stabilizer jangan diketuk ketika melepas pada bagian yang bawah. Karena ketika diketuk, terlebih ketukannya keras, itu bisa merusak bagian-bagian sebelahnya ya. Halo sahabat otomotif, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat otomotif, hari ini saya berada di bengkel DK Auto Garage dan di sini lagi rame banget. Ini saya antrian yang paling belakang ya. Padahal saya kesini itu sekitar jam 11 ya. Udah kayak gini ya teman-teman. Nah, di sini nanti saya akan menserviskan atau mungkin mengganti ya link stabilizer. Sebab saya rasa ada dua komponen yang atau ada dua spare part yang mungkin harus saya ganti, di antaranya yaitu link stabilizer atau shock breaker. Nah, di sini saya mau coba ganti eh, link stabilizer dulu ya, karena dilihat dari kasusnya ya teman-teman. Oke, nanti saya akan jelaskan satu persatu, baik itu harganya, baik itu prosesnya, dan baik itu masalahnya kenapa diganti. Saya akan jelaskan pada teman-teman ya. Oh ya, ini bengkelnya berada di daerah Paciran. Nama bengkelnya DK Auto Garage. Nah, di sini itu saya putuskan untuk mengganti link stabilizer ya. Karena gini, kasusnya di mobil saya adalah ketika melewati jalan rusak atau jalan beton atau jalan yang nggak rata, itu ada bunyi gembeluduk yang tidak nyaman banget dan terasa nggak enak, terlebih ketika mesinnya udah panas. Jadi kalau mesin udah panas itu lebih kerasa gembeluduknya. Nah, di sini saya ganti link stabilizer. Karena menurut rekomendasi teman-teman, bahkan saya juga sudah tanya di grup Facebook, juga sudah tanya di montirnya, kalau kasusnya itu gembeluduk di jalan tidak rata, disarankan diganti dengan link stabilizer dulu, bukan shock breakernya ya. Jadi teman-teman di sini perlu tahu bahwasanya ini saya lakukan bukan atas dasar sendiri ya. Ini saya lakukan atas dasar usulan juga dari teman-teman yang sudah hafal atau sudah paham halal ini ya teman-teman. Oke, satu link stabilizer itu harganya 350.000 untuk yang original. Ditambah karetnya itu harganya sekitar 20 sampai 50.000 ya, dan untuk yang original juga. Jadi bisa dibilang satu setnya itu anggaplah 400.000 kurang lah. Kalau misalkan link stabilizer di sini harganya lebih mahal atau lebih murah, kadang-kadang mungkin beda area, beda juga ya. Tapi saya di sini tidak melakukan pembelian secara online. Sebab apa? Saya agak khawatir juga kalau nanti secara online, sebab ini soal spare part dan saya rasa lebih baik saya pasang yang original. Jadi saya beli di offline supaya bisa mengurangi resikonya ya teman-teman. Nah, kemudian ini sudah dilepas satu, yang bagian sebelah atas itu adalah yang sudah rusak ya. Ciri-cirinya seperti itu ya teman-teman. Ketika di kota atau di apa ya bahasanya ya, di ongkek atau bahasa apa ini ya, diputar seperti ini, itu dia kembali terus ya teman-teman. Nah, dia terus kembali, sedangkan yang masih bagus atau yang baru itu seperti ini. Jadi pada saat diputar dia itu berhenti ya, dia tidak kembali lagi ke tengah. Dan ditambah lagi tidak ada bunyi. Sedangkan untuk yang rusak itu saya coba sendiri aja itu ada bunyi seperti kletak-kletak gitu ya teman-teman. Jadi saya rasa memang akan lebih keras bunyinya lagi ketika saya memakainya di jalan ya, karena dilihat dari beban dan juga perjalanannya ya teman-teman. Karena saya goyang seperti ini aja sudah bunyi, apalagi ketika nanti dipakai kan gitu ya. Nah, sedangkan ini adalah karetnya ya teman-teman. Ini karet yang sebelah kiri itu yang baru ya. Yang sebelah kiri yang baru, dan perbedaan antara karet yang lama dengan yang baru adalah
Kalau karet yang lama itu keras ya teman-teman. Jadi karetnya itu keras banget, disentuh juga keras dan posisinya itu udah beda ya. Agak penceng atau agak miring gitu ya teman-teman lah. Itu teman-teman bisa cek, itu agak miring ya, beda ya. Sedangkan untuk yang masih baru itu terlihat lebih lurus, lebih bagus dan tidak keras ya. Nah, di sini saya ingin infokan pada teman-teman, saya sarankan ketika untuk penggantian link stabilizer, bawa saja ke bengkel terpercaya ya. Karena gini, link stabilizer itu pada bagian yang atas itu mudah dilepas. Tapi pada bagian yang bawah itu sulit banget dilepas. Bahkan bisa jadi sampai digerinda. Lah, pesan saya, kalaupun dibuka sendiri atau dibuka di bengkel, jangan diketuk ya teman-teman. Artinya bagian bawah itu karena memang bautnya itu ada di sebelah dalam ya. Jadi memang agak susah ya teman-teman dan itu saya rasa kalau diketuk nanti bisa bermasalah, bisa-bisa lampu atasnya putus, bahkan bisa juga sampai freonnya bocor karena kena hentakan atau kena benturan ya. Ini adalah pengalaman di mana saya beritahukan kepada teman-teman supaya lebih hati-hati. Misalkan punya teman-teman tidak sampai rusak seperti itu, maka bermakna, masih beruntung lah ya kalau diketuk ya. Jadi kalau yang di bagian dalam itu biasanya bisa sampai dilakukan digerindra ya, supaya bisa dilepas ya. Karena memang sangat kuat sekali dan sulit sekali untuk, katakanlah bisa melepas secara mudah seperti yang bagian atas ya. Jadi itu informasi yang paling penting. Intinya melepas link stabilizer jangan diketuk ketika melepas pada bagian yang bawah. Karena ketika diketuk terlebih ketukannya keras itu bisa merusak bagian-bagian sebelahnya ya. Oke, nah di sini saya tambah lagi, kalau untuk shock breaker itu biasanya ciri-ciri rusaknya adalah lebih kepada loncat-loncat ya teman-teman. Jadi kayak ada loncat-loncat gitu, lebih loncatnya lebih tinggi lah ya dan mungkin ada bunyi yang lebih keras. Saya sih belum merasa seperti itu dan ketika shock breaker itu rusak, bunyi ces itu sudah tidak ada atau berkurang drastis ya. Jadi biasanya di polisi tidur itu ada, katakan lonjakan gitu ya teman-teman. Itu kalau shock-nya masih bunyi ces 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 masih enak, biasanya shock breaker-nya nggak rusak sih, kata montirnya sih gitu. Nah, ini punya saya juga seperti itu, masih bunyi ces 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 ya teman-teman. Tapi kalau di jalanan beton memang kayak ada gluduk 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 gluduk, ya nggak nyaman banget lah kayak gitu ya. Jadi bisa dipastikan saya harus ganti untuk link stabilizer-nya dulu ya. Nah, setelah ini kan udah ditutup ya teman-teman, tapi ini saya tunjukkan juga, prakteknya ya. Prakteknya gini ya, saat saya pakai memang terasa lebih nyaman, tapi jujur saya belum pakai di jalan yang rusak ya. Jadi mungkin akan saya pakai beberapa hari lagi di jalan-jalan yang rusak untuk mengetes apakah ada perubahan. Cuman tadi saya cek di jalan itu memang saya merasa ada perubahan di mana lebih senyap ya. Jadi kayak biasanya ada bunyi kayak bunyi suara pesawat gitu ya, durung gitu ya. Dan tadi pada saat saya pakai itu terasa lebih senyap, lebih enak, lebih anteng lah. Oke, saya kira itu sudah cukup dan apabila nanti kalau seandainya ada tambahan atau ada keluhan dan misalkan teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa, tambahkan di kolom komentar dan secepatnya saya juga akan membalas ya. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.